Mau ke Makau, kita mau nyari busnya dulu di depan. Iya, kita mau nyari ke depan. Ini ada tempat pemberhentian bis juga di sini. Ke Makau, Hong Kong ke Zhuhai, atau sebaliknya dengan naik bis. Nah, ini penampakan jalan. Kita nggak tahu kalau ini sebenarnya ada di bawah laut. Vlog Traveling Hong Kong Macau episode 2. Halo Pal, kembali lagi di kanal Monovalen. Setelah menempuh perjalanan selama 5 jam, akhirnya aku tiba di Bandara Internasional Hong Kong. Di sini aku bakal bertemu dengan Bowo yang sudah sampai di bandara semalam. Sudah sampai di Bandara Internasional Hong Kong dan ini waktu sudah menunjukkan sekitar jam 5 pagi di Hong Kong. Saat melewati imigrasi Hong Kong, paspor kita nggak bakal distempel. Sebagai gantinya, kita bakal menerima kertas kecil seperti ini yang menjadi penanda izin untuk masuk ke Hong Kong. Nah, kertasnya disimpan baik-baik dan jangan dihilangin ya, Pals. Untuk paspor Indonesia, kita mendapatkan bebas visa masuk Hong Kong sampai maksimal 30 hari sejak tanggal kedatangan. Alhamdulillah akhirnya gue udah sampai di Bandara Hong Kong. Nah, ini ada papan petunjuk. Jadi kalau kita mau ke Tiongkok Daratan atau China Mainland atau ke Macau, itu kita bisa ngikuti petunjuk yang di sebelah situ. Ada tulisannya Mainland or Macau Transport. Dan kebetulan karena hari pertama itu gue sama Bowo itu akan nginep di Macau, jadi kita nantinya akan mengikuti petunjuk itu juga. Ini suasana di sekitar Bandara Hong Kong, jadi bisa terlihat kalau bandaranya itu luas ya. Tapi kalau yang gue perhatikan, para pengunjung yang datang di bandara ini kayaknya agak lengang gitu dibandingkan dengan bandara yang pernah gue datangi sebelumnya kayak di Osaka ataupun di Kuala Lumpur. Di sini dingin banget, makanya gue pakai jaket. Tapi meskipun udah pakai jaket, tetap terasa dingin. Saat berada di bandara, aku menemukan hal yang menarik nih, Pals. Ternyata di HKIA sedang ada pameran Twilight of the Warriors Walked In yang menampilkan instalasi dari adegan-adegan di film Hong Kong dengan judul yang sama. Berlangsung dari tanggal 7 Oktober hingga 20 November, pameran ini menyuguhkan gedung bertingkat 2 setinggi 6,5 meter. Wow! Sambil menunggu Bowo, aku mengisi waktu dengan melihat-lihat sekitar bandara. Setelah aku dan Bowo bertemu, kita berdua lalu pergi ke prayer room yang ada di lantai 6. Kebetulan kita berdua belum sholat subuh sehingga ingin beribadah dulu sebelum melanjutkan perjalanan. Wow. Wudhunya ya? Itu wudhu tuh? Bau banget ya? Ini bahasa kayaknya enggak ya? Ini dia prayer room di Bandara Hong Kong. Ini soal prayer roomnya tuh gabung sama agama lain. Jadi bukan cuma musola. Nah, ini dia prayer room di Bandara Internasional Hong Kong. Jadi sesuai namanya, prayer room bukan musola. Ini tuh tempat ibadah untuk berbagai kepercayaan dan berbagai agama. Jadi nggak hanya untuk yang agamanya Islam aja, tapi juga dari kepercayaan atau agama lainnya. Untuk wudhunya tuh ada di sebelah sini, tapi sayangnya dia terlalu ke bawah gitu ya. Jadi untuk mengambil wudhu kita harus berjongkok, dan ini kerannya otomatis.
Kiblatnya ada di sebelah sana, ada penandanya itu kiblat. Di sekitar ruangan ini juga ada bangku. Kalau kita lihat di sini tuh ada dua pintu ya, aksesnya bisa lewat yang sini dan juga lewat sini. Tadi kebetulan gue sama Bowo masuknya lewat pintu sini. Ini ada di lantai dua apa satu gitu, pokoknya naik. Kalau kita sampai di Bandara Hong Kong, kita naik satu eskalator dan ini tuh ada di bagian ujung di dekat terminal keberangkatan. Sarapan di Hong Kong dengan roti. Jadi ini gue bawa dari rumah. Jadi takut nggak sempat dimakan, makanya gue beli roti. Selesai sholat, kami lalu membeli octopus card dan melakukan top up di 7-Eleven. Kemudian, kami bergegas mencari tempat pemberhentian bis untuk pergi ke HZMB menuju Makau. Nah, bus stopnya ini ada di lantai 3, sehingga kami harus turun 2 lantai menggunakan lift. Nah, di sini kita ke Makau. Ada pejabat. Itu aja. Sekarang lagi ngapain nih, Wo? Mau kemana kita? Kita mau ke Makau, kita mau nyari busnya dulu di depan. Iya, kita mau nyari ke depan. Jadi tadi kita mau ke Makau, tiba-tiba diberhentiin sama mbak-mbak di Hong Kong. Dia nawarin buat ke Makau, tapi kayak itu dari travel gitu sih. Nah, Jadi itu mana? jadi kalau kita mau ke Makau, kita bisa turun dari arrival tadi, di tempat kedatangan kita ke lantai 3, lalu keluar, ketemu jalan ini, bus stop. Ya. Nah, cari bis yang B4. Jadi bis ini akan mengantarkan kita ke ini, HZMB Hong Kong Port. Dari situ kita bisa naik bis menuju Makau. Iya, bebas. Ini ada tempat pemberhentian bis juga di sini.
Setelah menempuh perjalanan selama beberapa menit, akhirnya kami tiba di HZMB Hong Kong Port. HZMB sendiri singkatan dari Hong Kong, Zhuhai, Macau Bridge. Sesuai namanya, area ini menyediakan jembatan yang menghubungkan antara 3 kota di Tiongkok, yakni Hong Kong, Zhuhai, dan Macau. Jadi kalau kita mau pindah kota dari Hong Kong ke Macau, Hong Kong ke Zhuhai, atau sebaliknya dengan naik bis, ya lewat sini jalurnya. Di sini, kita bakal melewati imigrasi keluar Hong Kong terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan pembelian tiket bis dari HZMB ke Macau. Tiket bis dapat dibeli di mesin dengan metode pembayaran berupa Octopus Card. Harga tiket bis dari HZMB ke Macau adalah 65 Hong Kong dolar atau sekitar Rp137.000. 65. Iya. Setelah membeli tiket, kami lalu keluar ke pintu yang mengarah ke HZMB Macau Port. Habis melewati imigrasi di Hong Kong dan sekarang mau nunggu bis menuju ke Macau. Jadi ini nama tempatnya adalah HZMB atau singkatan dari Hong Kong, Zhuhai, Macau Bridge. Ini bis HZMB yang akan mengantarkan para penumpang menuju Macau. Jadi bis itu bertingkat 2 begini. Kita bisa di bawah, bisa juga di atas. Akhirnya sampai di dalam bis HZMB. Ini penampakan dari atas, bagian atas. Kebetulan ini bisnya baru ini ya, masih kosong banget, jadi kita bisa dapat di seat yang strategis kayak gini. Kita dapat yang strategis banget. Kita dapat paling depan. Paling depan dan Bisa lihat pemandangan. Gimana rasanya atau kesan-kesannya masuk ke sini? Ya, kesan-kesannya kebetulan pertama kali ke Hong Kong dan Macau, jadi ya lumayan lah. Kita lihat nanti di sana ya gimana. Ya mudah-mudahan sih ya di Macau. 必须佩戴安全带，请司机严禁站立及走动，为確保行車安全。登車後必須佩戴安全帶。行車期間嚴禁站立及走動。To ensure driving safety, you must fasten your seatbelt after boarding the bus. Standing and walking during the journey are strictly Pas dia prohibited. ngomong bahasa Hong Kong baru kayak gue langsung diramu.
Jadi kalau kita dapatnya depannya ini udah penuh. Iya, Terus pas betul. banget kan kita agak nyantai dapat di belokin yang sebelah. Iya, untungnya udah ditutup. Kalau penuh tadi nggak bisa dapat si strategis kayak gini. Itu pasti kealingan kepala orang. Nah, ini penampakan jalan HZMB. Di samping kanan tuh kita bisa lihat lautnya. Jadi untuk ke Makau tuh ada beberapa cara, bisa naik bis, bisa juga naik ferry kayak gini. Cuman yang ferry biasanya mahal harganya. Karena kita hemat ya anaknya, jadi kita naik bis aja. Itu kayak terlihat gunung ya, kayak bukit atau gunung. Wow, dan di atas itu ada pesawat guys, pesawat HK tulisannya. Kelihatan nggak sih di sini? Ini berapa menit ya sampai ini ya? 40 menit. 40 menit. Gue tuh nulis di iting, cuman nggak apa ya, banyak yang Meleset ya. banyak yang apa sih namanya, Tapi lu tumpahan. ngira-ngira atau itu emang udah riset kata orang? Udah kata orang. Makanya kata Adit di yang kesini, maksudnya harganya segitu berdua segitu. Itu ada papan petunjuk yang arahnya ke airport dan juga Tumcung. Ini kayak ada perbaikan jalan di sini. 我觉得Ini jalanannya sepi banget guys. Jadi bisa dilihat ada bisa dihitung lah dengan jari mobil yang lintas di sini. Oh, itu terlihat ini ya, gedung-gedung pencakar langit di Hong Kong. Jadi Hong Kong tuh terkenal banget dengan apa, Makau itu ya? Jadi kayaknya itu masih bagian dari Hong Kong. Jadi Hong Kong tuh terkenal banget dengan gedung-gedung pencakar langit. 太努力了，这都好。 Kita masuk ke tunnelnya namanya Scenic Hill Tunnel. Ini apa yang ini ya? Jadi ke bawah laut itu kalau nggak salah deh ini tunnel. Sepi banget. Mobil cuma bisa diturun dengan jari. 人家可以开，要 Di 开 situ ada 4 line. Ini jalanannya sangat mulus dan tanpa hambatan. Ini kayaknya kita cuma bisa lewat di sebelah sini karena ada tanda hijaunya, tapi kalau di sebelah sini tuh kayaknya dari arah sebaliknya ya, karena tandanya silang. 那个小车也是很慢。 Di bis ini juga dilengkapi oleh CCTV, jadi kopernya tadi ditaruh di bawah, dibantu sama petugas bis. Nah, sementara penumpangnya itu bisa duduk di atas ataupun bisa duduk di bawah. Oh, ini jumlah kilometernya, jadi sekarang tuh 54 km, 51, ini menurun lagi. Wow. Di sini cuaca terlihat cerah, tapi udara tuh terasa agak lumayan dingin.
So kayaknya kita belum melewati jembatan yang di bawah laut itu deh. Soalnya belum, ini baru akan melintasi laut. Lumayan panjang ya dari sini sampai sana. Kita sudah mau melintasi laut. Udara di sini gimana cuaca di sini? Cuaca ya, sebenarnya tadi yang pagi-pagi itu berasa dingin gitu. Tapi memang sekarang kan kebetulan sekarang udah udah mau siang, cerah, tapi nggak nyengat kayak di Indo, nggak kayak di Jakarta gitu, nggak. Tapi ya udah kayak seger aja gitu. Kayak berasa di Bogor nggak atau Malang nggak? Ah iya, bisa jadi. Gitu ya. Jadi cerah tapi nggak sejuk panas, ya. sejuk. Jadi ini kita sedang ada di jembatan Undersea Tunnel. Jadi di atas kita ini, di atas jembatan ini sebenarnya ada air laut yang memisahkan antara Makau dan juga Hong Kong. Ini gimana ya cara buat ini ya? Kadang gue penasaran sih dengan orang-orang yang terlibat di balik pembuatan Undersea Tunnel ini, kok bisa gitu jalanan tapi di bawah laut. Kalau di Indonesia itu belum ada ya. Tapi mudah-mudahan mungkin suatu hari nanti di Indonesia juga punya Undersea Tunnel. Entah mungkin dari Sumatera ke Jawa ataupun dari pulau-pulau lainnya. Jadi misalnya kalau kita nggak melihat laut tadi, mungkin kita nggak tahu kalau ini sebenarnya ada di bawah laut. Nah di bagian sini tuh mobilnya agak melambat gitu, nggak tahu kenapa. Dan tadi juga sempat klakson beberapa kali. Sebentar lagi mobilnya akan keluar dari Undersea Tunnel. Nah, jadi ini detik-detik menjelang bisnya keluar dari Undersea Tunnel. Oh, nah di sini udah kena sinar matahari setelah sebelumnya ketutupan ya sama jembatannya. Kalau di sini sih belum kelihatan lautnya ya, mungkin beberapa meter lagi akan terlihat air lautnya. Nah, ini sudah terlihat air lautnya di kiri dan kanan jalan. Jadi kayak amazing ya ngelihat jembatan ini. Kayak nggak nyangka bahwa tadi kita tuh melintasi jembatan tapi ada di bawah laut. Itu di situ ada arah ke Guangzhou 172 km. Ada perbedaan nggak ya ini antara jembatan di sisi sini dengan sisi Hong Kong sebelumnya? Tapi kayak di sini cuacanya terlihat kayak berkabut atau kenapa ya? Jadi nggak terlihat jelas pemandangan yang di depan, yang di langit. Iya ya, warnanya beda. Ya, jadi airnya nggak sebiru yang tadi ya? Yang tadi lebih biru ya?
Tulisan yang China semua. Iya. Otomatis nih. Iya. Mungkin ada sistemnya kali ya. Kayak ada sistem yang kalau lewat di Malaysia kalau saya gitu deh. Di Indo juga kan kalau diterap mau ditaruh Baru ini ya, baru coba. pakai aplikasi. Ya, kamu itu apa ini? Ini kita kalau mau ke Hong Kong ke sini dari sini. Ini versi Macau. HZMB juga cuman Macau. 我姐她说她想回家一趟，她从我姐夫开始，做那个很 Semua di sini tuh ciri khas di Macau tuh ada ini tuh tulisan-tulisan Portugis. kayak Tulisan dalam bahasa Portugis. Sama jajahannya ya. Iya, jajahan Portugis. 没有在他说滴滴，虽然我叫他打滴滴啊，他说打滴滴很贵的，他说打滴滴很快，起码要70块。姐夫在好像在哪？长沙，不是湖南，湖北，湖南。有公平呀！哎呀，之前在浙江，浙江又跑去武汉。我仲未辦埋嗰個自助通關啊！上次不是办过了吗？在深圳。 Udah sampai. 好啊，好啊。 Masuk ke Malaysia. Akhirnya habis ambil kobar ya. Penampakan bis HZMB. Dingin kan? Biarpun terang tapi Iya. Jadi kayak banyak angin gitu. Nggak berasa gerah gitu. Meskipun mataharinya bersinar cerah, tapi tetap dingin. 歐門口岸，請帶齊所有行李及物品落車，要顧好老人和小孩，小心隨街，按指示往體奧大堂。 Setibanya di HZMB Macau Port, kami lalu masuk ke ruang kedatangan atau dalam bahasa Portugisnya adalah chegadas. Di gedung ini, kita naik ke lantai 2 dengan menggunakan lift untuk melewati imigrasi masuk Macau. Jadi meskipun sama-sama daerah di Tiongkok, imigrasi di Hong Kong dan Macau itu berbeda. Jangankan kita sebagai orang luar, penduduk Hong Kong pun mesti pakai paspor kalau mau masuk ke Macau. Begitu pula sebaliknya. Alhamdulillah, akhirnya kita berdua telah melewati area imigrasi Macau. Sama seperti di Hong Kong, paspor kita nggak bakal distempel saat masuk ke Macau, dan kita bakal diberikan kertas kecil sebagai bukti masuk. Perjalanan kami dari Bandara Hong Kong ke Macau telah selesai. Selanjutnya, kami akan eksplor tempat wisata menarik di Macau.